إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan kita ummatan wahidah. Menjadikan kita nahnul akhiruna wa nahnul awwalun. Kita yang terakhir, akan tetapi kita yang akan didahulukan pada hari kiamat kelak nantinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kita dapatkan melainkan itu adalah merupakan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersatu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah. Banyak terdapat dalil yang memerintahkan kita untuk bersatu. Seperti diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Ini adalah merupakan isyarat agar mereka senantiasa bersatu, tidak berpecah belah, sebagaimana halnya orang-orang yang bersaudara. Begitu pula kita dapat memahami perintah untuk bersatu
dan meninggalkan perpecahan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan hal-hal yang justru akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dendam, iri dan dengki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Syaitan hanya ingin menjadikan di antara kalian itu permusuhan, al-adawah wal baghdha, kebencian satu dengan yang lainnya. Hal ini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebencian, permusuhan itu adalah merupakan hal yang diinginkan oleh syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Bersikaplah kalian, berhati-hatilah kalian dari syaitan sebagaimana seseorang berhati-hati dari tipu daya musuhnya. Karena syaitan menginginkan perpecahan, permusuhan, kebencian di antara kalian, itu artinya kita diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang justru mendatangkan kecintaan, persaudaraan, persatuan di antara kita. Jadi ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa bersatu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Berarti masih fokus ya. Di awal kajian alhamdulillah masih fokus. Anak kira tadi antum mengaminkan dari kota Madinah ke kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kalangan muhajirin dengan kalangan ansar. Ketika ada satu kondisi yang menyebabkan orang-orang muhajirin mengatakan ya lal muhajirin, orang-orang ansar juga mengatakan ya lal ansar, wahai sekalian kaum muhajirin. Orang muhajirin mengatakan hai orang-orang muhajirin. Orang-orang ansar mengatakan wahai sekalian orang-orang ansar. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum.
apakah kalian ingin kembali menumbuhkan bagaimana slogan-slogan jahiliyah dahulu sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Nah, khotul iman azani Allah wa iyyakum, lihat. Kenapa hal ini dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini adalah merupakan benih-benih yang dapat memecah belah kesatuan. Dan hal-hal seperti ini khotul iman azani Allah wa iyyakum sudah bukan hal yang asing lagi. Bahkan di antara kaum muslimin saat ini mereka sudah menjadikan loyalitas mereka itu bukan lagi kepada Islam, namun loyalitas mereka adalah kelompok-kelompok mereka. Walaupun dikasih embel-embel Islam, walaupun dikasih embel-embel kota ini mengaji, kota itu mengaji. Ana tidak bukan berarti ana tidak bukan berarti ana melarang hal-hal seperti ini. Namun yang diingkari di sini adalah apa? Ketika hal-hal seperti ini justru berpotensi menimbulkan benih-benih perpecahan. Kalau selama hal ini dijadikan sebagai hal yang positif, menumbuhkan semangat untuk saling mengokohkan di atas sunnah, ketika semakin terasingnya ahlus sunnah, maka ini adalah hal yang baik. Namun jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi benih-benih perpecahan. Kalau kita lihat awal-awalnya mungkin antara provinsi ini mengaji, provinsi itu mengaji. Setelah itu mulai masuk ke kota dan kabupaten. Nanti ujung-ujungnya sampai ke kecamatan. Kecamatan ini mengaji, kecamatan itu mengaji. Ujung-ujungnya sampai apa? Masjid ini mengaji, masjid itu mengaji. Hingga akhirnya apa? Kalau yang mengadakan kajian masjid ini, masjid yang lainnya tidak datang. Apakah ini maksudnya? Ini yang kita ingkari. Ini justru apa? Menimbulkan benih-benih perpecahan. Kalau sekiranya hal ini hanya akan menyebabkan perpecahan, maka ini tidak ada baiknya. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Siapa yang diingatkan oleh Rasulullah? Para sahabat. Para sahabat diingatkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan kalaulah sekiranya generasi terbaik dari generasi ini, khairul quruni qarni, mereka dapat tergelincir dalam hal seperti ini. Apalagi generasi yang datang 1400 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul komunitas-komunitas. Kalau sekiranya kemunculan komunitas-komunitas ini hanya akan menjadi benih-benih perpecahan, maka lebih baik tidak ada
komunitas. Tapi kalau tujuannya adalah memberikan pengaruh, dapat mengajak orang lain agar lebih semangat mengenal agama, lebih semangat dalam ketaatan kepada Allah, maka ini adalah hal yang baik. Tapi jangan sampai ketika adanya komunitas-komunitas, ketika komunitas ini yang mengadakan kajian, komunitas lainnya tidak datang, saling berlomba-lomba dalam apa? Menunjukkan inilah kami. Ada enggak kondisi seperti ini? Banyak. Jadi ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika Nabi SAW menyebutkan, memperingatkan kaum muhajirin, kaum kalangan ansar, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, ketika Rasulullah SAW mengingkari hal ini, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin menghilangkan benih-benih yang justru akan menimbulkan perpecahan. Ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk berpecah belah dan diperintahkan untuk senantiasa bersatu. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an, di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bersatu. Namun persatuan atas dasar apa? Taib, ana tanya kepada antum saat ini. Apa yang mempersatukan kita di sini dengan mereka yang ada di negeri lainnya, di negara lainnya, yang mempersatukan kita dengan saudara-saudara kita yang sama sekali kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tidak pernah berkenalan dengan mereka. Ana tanya, ketika misalkan antum pergi ke suatu negara, saat itu antum mendengarkan azan, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Antum pergi ke masjid enggak? Walaupun muadzinnya itu bukanlah orang yang antum kenal, walaupun imamnya bukan orang yang antum kenal, tapi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, apakah ada di antara makmum, oh saya tidak mau Allahu Akbar karena apa? Saya tidak kenal sama imamnya, atau dia bukan dari golongan kami? Ada enggak? Tidak ada. Tapi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, maka seluruh yang ada di belakang imam mengatakan Allahu Akbar. Yang menyatukan kita adalah akidah. Inilah yang menyatukan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Akidah yang benar inilah yang menyatukan mereka. Inilah yang menjadikan mereka ketika ada perselisihan di antara mereka, perselisihan antara si putih dengan si hitam, perselisihan antara orang dari negeri ini dan orang dari negeri itu,
ketika dikatakan kepada mereka innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Akidah yang benar inilah yang akan menyatukan mereka. Karena mereka yang memiliki akidah yang benar, apabila dikatakan kepada mereka qala Allah qala Rasulullah, apa jawaban mereka? Sami'na wa ata'na. Walaupun yang mengucapkan tersebut bukanlah orang Arab, dan yang diingatkan adalah orang Arab. Karena apa? Mereka yakin la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh orang Arab atas non-Arab. Karena semuanya kembali kepada qala Allah, qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan apa? Bersatu dengan apa? Bihablillah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah SWT mengatakan apa? Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau kita tanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah, apakah ini menjadikan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah, apakah ini menjadikan mereka orang-orang yang justru akan memecah belah umat? Tentu tidak. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal yang saling bertentangan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan Allah melarang untuk berpecah belah, tidak akan mungkin perintah Allah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu akan mendatangkan perpecah belahan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal dan melarang satu hal yang saling bertolak belakang. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini memberikan isyarat bahwa persatuan yang diinginkan tersebut bukanlah persatuan kebun binatang. Namun persatuan yang diinginkan tersebut adalah persatuan dengan kitabullah, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Setiap orang mukmin yang benar-benar beriman pasti ketika mereka dihadapkan dengan qala Allah, qala Rasuluh, mereka semuanya akan mengatakan sami'na wa ata'na. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu, bahwa persatuan yang diinginkan tersebut adalah persatuan di atas kalamullah, di atas perkataan Allah, firman Allah, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak akan mendatangkan perpecahan. Nah, khotal iman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Ingatlah ketika
kalian dahulunya saling bermusuhan. Kalau kita baca sejarah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bagaimana bangsa Arab dahulu, baik mereka yang dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar, suku-suku, kabilah-kabilah Arab di masa jahiliyah, kita melihat bagaimana perpecahan di antara mereka. Bahkan bisa terjadi peperangan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun, hanya karena permasalahan yang sepele. Kalau kita lihat sejarah bagaimana dahulunya Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj, dua kabilah besar yang ada di kota Madinah. Mereka dahulunya adalah kabilah yang saling bermusuhan. Tapi lihatlah bagaimana ketika Islam datang mempersaudarakan antara kalangan muhajirin dan ansar, menjadikan permusuhan yang dahulu terjadi di antara mereka itu hilang. Dan Allah SWT mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika dahulu kalian bermusuhan, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Allah apa? Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian. Nah, khotal iman azani Allah wa iyyakum, di sini ada pelajaran penting bahwa yang menyatukan hati kaum muslimin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Kalaulah sekiranya engkau keluarkan, engkau infakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini, apa kata Allah? Ma allafta baina qulubihim, engkau sama sekali tidak akan dapat menyatukan hati mereka. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, persatuan di sini haruslah dilandasi atas kitabullah, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat menyatukan hati manusia. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, mereka yang beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan bagi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, itu adalah merupakan asbabul hidayah, pintu kunci dari apa? Dari hidayah. Maka siapa yang mencari hidayah selain dari berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan bahwa i'tisam billahi azza wa jal, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sumber dari segala macam kebaikan. Adalah merupakan penjagaan dari segala macam keburukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala huwa maulakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kalian bersandar, tempat kalian bergantung. Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi dirinya, maka tidak akan ada satupun yang dapat membahayakan dirinya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadi maulanya, maka dia akan mendapatkan segala macam bentuk kebaikan. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya al-maula dan sebaik-baiknya penolong. Siapa musuh yang paling abadi? Syaitan. Apa jalan agar kita dapat terlindung dari syaitan? Tidak ada jalannya kecuali apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, khotal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ullah wa rasulah, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berpecah belah. Kenapa? Janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih. Kenapa? Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Karena yang demikian dapat menyebabkan kalian itu mengalami al-fashal, kegagalan. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memberikan satu janji yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ana dhaminun li baitin fi rabadil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin rumah di mana? Surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira, bagi mereka yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Nah, khotal iman, azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai antum memahami bahwa di sini ketika kita meninggalkan perdebatan walaupun kita benar, ini artinya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak.
Bukan maksudnya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi harus kita ingat bahwa di antara hal yang harus kita perhatikan dalam mengingkari satu kemungkaran itu adalah apa? Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena kenyataannya yang kita lihat kebanyakan saat ini adalah apa? Orang banyak menjadi singa di mana? Di media sosial. Di media sosial semuanya jadi ulama. Apakah segala sesuatu yang ada di media sosial itu harus ditanggapi satu persatu? Karena kita harus melihat masalah mafsadahnya. Apakah kita dapat mengetahui siapa saja yang berinteraksi dengan kita di media sosial? Ketika kita melakukan perdebatan dengan ahlul bid'ah di media sosial, apakah ada maslahatnya atau tidak? Ketika kita melakukan satu bentuk perdebatan, hendaknya tujuan utama kita itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran, maka kita harus meletakkan terlebih dahulu standar kebenaran, agar kita jadikan sebagai tolak ukurnya. Kalau hal seperti ini tidak bisa disepakati, maka apakah ada manfaat dari perdebatan di situ? Tidak ada. Justru yang ada adalah apa? Kita sudah mengalami kekalahan sebelum kita berperang. Kenapa? Karena ahlul batil, orang-orang yang menginginkan kebatilan, dengan membuka pintu perdebatan itu dia sudah mendapatkan kemenangan. Karena apa? Karena dia sudah dapat melontarkan syubhat-syubhat mereka. Dan antum tidak tahu yang membaca komentar-komentar perdebatan itu siapa saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pembuka pintu-pintu kebatilan. Maka dari itulah Nabi SAW mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu dia tinggalkan segala sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang segala sesuatu yang kita perbuat, termasuk interaksi kita di media sosial. Maka hendaknya kita, kalau kita mengetahui bahwa kita akan ditanya, maka sudah seharusnya dari saat ini kita pun mempersiapkan jawaban. Maka dari itu hendaklah kita mempergunakan segala sesuatunya tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal-hal yang ada nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kalian berselisih, karena hal tersebut hanya akan mendatangkan al-fashal, kegagalan, dan hanya akan melemahkan kalian. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk. Baik, kita insyaallah lanjutkan setelah salat isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita lanjutkan ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan Allah mengingatkan kita jangan sampai kita berselisih. Karena yang demikian hanya akan mendatangkan kegagalan dan justru hanya akan melemahkan sufuf kaum muslimin. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita jelaskan bahwa persatuan yang diharapkan tersebut adalah persatuan di atas sunnah. Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang amat sangat dalam, nasihat yang amat sangat mempengaruhi kami, menjadikan hati kami bergetar, menjadikan mata kami berlinang air mata, sehingga kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat perpisahan. Fa'usina, nasihatikanlah kami ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, usikum bis-sam'i wa ta'ah. Aku nasihati kalian untuk senantiasa mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan, perpecahan yang amat sangat banyak. Maka dalam perpecahan, dalam kondisi tersebut,
Nabi SAW perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini memberikan pelajaran kepada kita. Hadits Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara sebab persatuan itu adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebab persatuan tersebut adalah fa'alaikum bisunnati, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru hanya akan terjatuh ke dalam perpecahan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka senantiasa muncul, tampak, senantiasa berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Tidak akan mengakibatkan madarat bagi mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hatta ya'tiya amrullah, hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, menjelaskan bahwa persatuan yang dimaksudkan tersebut hendaknya dibangun di atas sunnah. Maka dari sini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, banyak kita melihat kondisi yang amat sangat menyedihkan. Sudahlah Ahlus Sunnah itu ghuraba. Sudahlah Ahlus Sunnah itu mereka adalah kelompok yang terasing. Ditambah lagi mereka juga berpecah belah. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk mengembalikan jazirah Arab itu menjadi jazirah kembali muncul kesyirikan, orang-orang menyembah patung-patung berhala. Walakin bitahrishi bainakum. Namun hal yang masih syaitan tidak berputus asa untuk melakukannya adalah apa? Bitahrishi bainakum, menimbulkan perpecahan di antara kalian. Nah, siapa yang dapat terjaga dari perpecahan tersebut? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan pernyataan syaitan sendiri bahwa dia tidak akan dapat memberikan pengaruh apa-apa kepada siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mereka itu ikhlas.
Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat kondisi realita yang ada, mereka yang sudah Allah berikan hidayah petunjuk, taat beragama, muncul dalam diri mereka apa? Semangat untuk apa? Menyebarkan sunnah. Benar enggak? Hah? Setelah kita dapat hidayah, ada semangat enggak untuk menyebarkan sunnah? Ada. Apa yang dilakukan setelah itu? Membuat yayasan. Ingin menegakkan apa? Lembaga pendidikan. Baik atau tidak? Baik. Seiring dengan perjalanan waktu, yayasan semakin besar, lembaga pendidikannya pun juga semakin besar. Muncullah di situ timbul bisikan-bisikan syaitan. Syaitan membisikkan bahwa kitalah yang paling berjasa di yayasan ini. Kitalah yang paling berpengaruh, memberikan pengaruh yang besar berkembangnya sekolah ini, yang pada akhirnya menjadikan apa? Ketika rapat pengurus yayasan, mulailah masing-masing mengemukakan pendapat masing-masing. Namun ketika pendapat dia tidak didengarkan, justru lebih didengarkan pendapat yang lainnya, muncullah di situ bisikan-bisikan. Anda adalah orang yang paling berjasa dalam menegakkan yayasan ini. Anda adalah orang yang paling banyak pengorbanannya untuk kemajuan sekolah ini. Tapi lihatlah bagaimana pendapat Anda saat ini tidak dihargai, pendapat Anda tidak diterima. Apalah gunanya Anda berada di yayasan ini? Apalah gunanya Anda berada di sekolah ini? Anda sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak dihargai lagi. Lebih baik Anda buat yayasan baru, buat sekolah baru. Ada enggak kayak gini? Diakui atau tidak diakui, ini ada. Nah, pertanyaannya, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita tidak merasa dihargai, hanya ketika pandangan kita tidak diterima, maka di situ hendaknya kita bertanya di dalam diri kita, kita berbuat ini untuk siapa? Apakah kita berbuat selama ini semata-mata tujuannya agar kita didengarkan, semua masukan kita hendaknya senantiasa diterima, mendapatkan sanjungan dari orang lain, pujian dari orang lain, atau kita berbuat ini agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau sekiranya tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka didengar atau tidak didengar, diterima atau tidak diterima, apakah itu berpengaruh atau tidak? Tidak. Karena yang kita harapkan adalah apa? Wa qul i'malu, berbuatlah kalian, fasayarallahu amalakum. Berbuatlah, Allah yang akan lihat, Allah yang akan nilai perbuatan kalian ini. Jadi di sini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum,
Di antara sebab persatuan itu adalah ketika kita melandasi segala sesuatunya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang seringkali kita sampaikan. Bukan kita tidak senang ketika banyak yayasan-yayasan, sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar itu bermunculan. Bukan kita tidak senang dengan menjamurnya, dengan semakin banyaknya yayasan dan sekolah-sekolah tersebut. Namun yang menyedihkannya adalah ketika landasan tujuan mereka membuat yayasan dan sekolah-sekolah tersebut semata-mata hanya sebagai tandingan. Kalau itu sudah menjadi tandingan, maka masing-masing akan berupaya saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Apakah ini akan mendatangkan persatuan? La wallah, tidak. Demi Allah ini tidak akan mendatangkan persatuan. Hanya akan mendatangkan apa? Kebencian. Inilah innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Syaitan hanya ingin menjadikan di antara kalian itu apa? Al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi hati-hati ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Banyak sekali perkataan-perkataan ulama salaf terkait tentang persatuan di atas sunnah. Di antaranya Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan nasbiru ala sunnah, hendaknya kita bersabar di atas sunnah. Baik, ana tanya, apakah bersabar di atas sunnah di sini maksudnya adalah kita bersabar ketika mendapatkan celaan karena kita memelihara jenggot, karena kita tidak memanjangkan pakaian kita bagi yang laki-laki? Apakah yang itu yang antum pahami bersabar di atas sunnah di sini? Apakah yang kita pahami bersabar di atas sunnah di sini adalah bersabar menghadapi berbagai macam omongan-omongan yang mungkin menyesakkan dada ketika kita telah mengamalkan sunnah? Ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, bukan hanya ini saja termasuk bersabar di atas sunnah. Ana ingin berikan satu pertanyaan. Apa yang antum pahami tentang sunnah? Nah, silakan. Siapa yang dapat jawab? Apa yang antum pahami tentang sunnah? Hah? Tidak apa-apa. Sudah berapa lama antum ngaji? Tidak apa-apa, tidak usah takut. Siapa? Fadhal. Perbuatan, perkataan, kesepakatan Nabi SAW. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW
baik itu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, ataupun akhlak dan khuluqnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tafadhal. Nah, ini dikhususkan, ini pink ini. Tafadhal. Ya. Sunnah itu secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, dengan pengertian ini termasuk di antara sunnah itu adalah apa? Bersabar ketika pandangan kita tidak diterima. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksakan setiap apa yang beliau sampaikan? Tidak. Berarti ini sunnah atau tidak? Sunnah. Jadi ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, penting bagi kita untuk memahami apa itu sunnah. Apa itu sunnah? Maka di sini Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala beliau berkata, nasbiru 'ala sunnah, kita bersabar di atas sunnah. Kemudian kita menyampaikan sunnah, mengucapkan sunnah, menyebarkan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah. Dan begitu pula kita memerangi orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ini adalah merupakan suatu hal yang mulia. Begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira, hendaklah berwasiatlah kalian terhadap ahlu sunnah itu dengan kebaikan. Karena apa? Fa innahum ghuraba, karena mereka itu asing, sedikit, sudah langka, sudah jarang. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-sunnatu kasafinatu Nuh. Sunnah itu ibaratnya bahtera Nabi Nuh, man rakibaha naja. Siapa yang naik di atasnya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq, dan siapa yang tidak mau naik dia yang akan tenggelam. Jadi ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, termasuk di antara sunnah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melandasi segala amal perbuatan kita itu atas dasar keikhlasan. Ini juga merupakan sunnah. Makanya bab pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-ikhlas. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis pertama yang beliau bawakan adalah innamal a'malu binniyat. Menunjukkan pentingnya apa? Keikhlasan. Jangan kita berpecah belah. Karena ahlu sunnah itu sedikit. Bukankah dari kecil kita selalu disampaikan kepada kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari kecil kita sudah diperdengarkan ini atau enggak? Dari sekolah, mulai dari SD sudah diajarkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. A'daul Islam, musuh-musuh Islam saat ini,
Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, kalau kita yang sedikit ini sudah bercerai-berai, maka mana bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Masya Allah. Ini yang datang malam hari ini dari mana saja? Hah? Dari Lunang Silaut, Masya Allah. Itu berapa jam dari sini? 2 jam ya. Lunang Silaut itu sudah hampir perbatasan dengan apa? Bengkulu ya, Muko-Muko ya. Masya Allah. Bergembiralah. Kenapa? Karena ini juga merupakan sunnah al-ulama, rihlatun fi talabil ilmi, perjalanan dalam menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna al-Qur'ana fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sudah panjang lebar kita berbicara terkait dengan persatuan di atas sunnah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita tahu ini sunnah, ini tidak sunnah? Tidak ada jalan untuk mengetahui itu kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Anda tanya, apakah setiap ada jadwal kajian rutin enggak? Ada ya? Berapa kali sepekan? Hah? Sekali sepekan. Yang hadir? Sama? Hah? Sama seperti ini ya? Kehadirannya sama seperti ini? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah kalau memang kondisi kehadirannya sama dengan kehadiran malam hari ini. Karena kenapa? Kehadiran kita malam ini hanyalah bumbu-bumbu saja untuk penambah selera. Jadi kalau makanan itu biar dia enak dimakan harus ada bumbu-bumbunya untuk penyemangat. Alhamdulillah kalau kehadiran setiap kajiannya seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan sampai untuk kajian-kajian tematik seperti ini semangat datang, tapi ketika kajian-kajian yang justru itu untuk membangun pondasi ilmu, itu justru sedikit yang datang. Jangan sampai ketika ustadz yang menyampaikan dengan retorika yang bagus, banyak yang datang. Tapi ketika ustadznya menyampaikan datar, membuat bola lampu itu putus sehingga matanya menjadi redup, sedikit yang datang. Maka kita bertanya lagi, kita hadir itu untuk apa? Apakah kita hadir karena ustadznya, atau karena kita ingin, karena memang kita merasa kita ini adalah bodoh, kita ingin menambah ilmu kita, menghilangkan kebodohan, dan kita ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Ini sunnah enggak? Sunnah.
Karena Nabi SAW mengajarkan kita apa? Pentingnya keikhlasan. Pentingnya melandasi segala sesuatu itu dengan niat. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kajian kita malam ini hanya tematik. Hendaknya kita mencontoh bagaimana ulama-ulama terdahulu itu mereka dalam belajar. Antum ketika bangun rumah, apa yang antum buat pertama kali? Yang antum harus perhatikan pertama kali apa? Pondasi. Bagaimana kita akan bersatu di atas sunnah, tapi kita tidak memahami apa itu sunnah. Untuk memahami apa itu sunnah, maka kuncinya adalah kita belajar. Dan kebutuhan kita kepada ilmu itu tidak ada batas waktunya. Seorang mungkin bisa tidak makan, tidak minum dalam jangka waktu beberapa saat, beberapa lama. Tapi kita tidak mungkin lepas dari ilmu, walaupun itu hanya sesaat, sedetik. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, masing-masing di antara kita itu harus menanamkan di dalam dirinya ada kebutuhan terhadap apa? Terhadap ilmu. Ana yakin masing-masing di antara kita punya anak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan-keturunan kita tersebut qurrata ayun bagi kita semuanya. Setelah kita mengenal sunnah, mendapatkan hidayah, muncul semangat dalam diri kita itu untuk apa? Jangan sampai anak kita kondisinya seperti kita, sehingga kita masukkanlah anak-anak ke sekolah-sekolah dengan harapan mereka itu tumbuh mengenal agama, tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Namun satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang tua, dia menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, namun mereka sendiri tidak mencontohkan hal tersebut bagi anak-anaknya. Antum ingin melihat anak-anak yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, tapi kita sendiri jauh dengan Al-Quran. Kita ingin anak-anak yang semangat menuntut ilmu, tapi kita sebagai orang tua tidak menunjukkan bagaimana semangat kehausan kita terhadap ilmu. Kita ingin anak-anak kita ketika hadir di majelis ilmu itu fokus terhadap apa yang disampaikan, mencatat, tapi kita sendiri tidak mencatat. Faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya itu dia tidak dapat memberi. Yang tidak punya itu tidak dapat memberi. Dan ini juga ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sesuatu yang sering kita sampaikan. Kita yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, kita mengharapkan anak kita menjadi anak-anak yang baik. Tapi seringkali kita tidak sejalan dengan apa yang diterapkan di lembaga pendidikan tersebut. Seharusnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum,
ketika di lembaga pendidikan, di sekolah, di pondok pesantren, anak-anak kita dididik untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga kewajiban salat 5 waktunya, bahkan dibangunkan untuk salat malam, dianjurkan untuk puasa Senin Kemis. Seharusnya ketika anak-anak tersebut pulang ke rumah, kita tetap menjaga aturan-aturan seperti ini. Jangan dengan alasan, oh anak saya di pesantren selama ini sudah diatur dengan aturan-aturan yang sangat banyak, tidak apa-apalah, kasihan dia. Sekali-kali ya diberikanlah kelonggaran, kebebasan. Diberikanlah kebebasan berinteraksi dengan media sosial, ya. Sholat subuhnya karena alasan aduh ya, kasihan dia di pondok dulu ya. Selama di pondok sebelum sholat subuh sudah dibangunkan, tidak apa-apalah. Sekali-kali bangunnya atau sholat subuhnya di rumah. Sehingga yang terjadi apa, ikhwatul iman? Ketika anak kembali ke pondok lagi, kembali dalam kondisi rusak lagi. Di pondok diperbaiki hingga baik, nanti pulang rusak lagi. Tidakkah kita sadar, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, dengan hal yang demikian, secara tidak langsung kita berpotensi memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Karena yang di pondok itu bukan hanya anak kita, tapi juga anak orang lain. Tidakkah kita menyadari bahwa ada potensi anak orang lain mendapatkan hal yang buruk dari siapa? Dari anak kita. Ini yang seharusnya kita sebagai orang tua selalu tanamkan dalam diri kita. Bukankah kita selalu mendengar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai, yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dia tidak ingin anaknya mendapatkan pengaruh buruk, maka demikian pula hendaknya kita berupaya jangan sampai anak kita memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Ini terapan dari hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, coba antum bayangkan kalau setiap orang tua memiliki pandangan seperti ini, kira-kira apa kondisi yang akan terjadi di lembaga pendidikan tersebut? Masing-masing akan saling memotivasi untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi ikhwatul iman, kesalahan kita sebagai orang tua adalah ketika kita merasa bahwa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama itu adalah lembaga pendidikan. Padahal sebenarnya yang memberikan pengaruh besar terhadap anak itu adalah siapa? Orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, anak yang terlahir itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang berpotensi memberikan pengaruh-pengaruh menjadikan anak ini menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka kita pun harus menjadi pribadi yang baik. Bahkan para ulama dahulu mereka
menyebutkan inni la ukthiru min salati min ajlik, sesungguhnya aku banyak melakukan salat ketaatan kepada Allah semata-mata agar Allah menjaga engkau wahai anakku. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anakku, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kata, beberapa kalimat. Aku akan sampaikan beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Anak tanya, kita sebagai orang tua, apa keluhan kita terbesar saat ini? Hah? Sebagai orang tua, apa keluhan yang terbesar? Hah? Ini kan? Hah? Benar enggak? Sebagai orang tua, ini keluhan terbesar. Orang tua lemah dengan anaknya ketika dihadapkan dengan ini. Kita mungkin dapat menjaga pergaulan anak-anak dengan teman-teman. Mungkin anak kita dikurung di rumah. Tapi selama kita tidak dapat mengatur ini, bahkan hal-hal buruk itu dapat masuk ke dalam anak kita walaupun dia tidak pernah keluar dari rumah. Jadi ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah merasa bingung, tidak tahu apalagi yang harus kita lakukan sebagai orang tua, apalagi anak-anak disampaikan nasihat dengan lemah lembut sudah, dikerasi malah semakin membalik. Semakin dikerasi semakin melawan. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Perbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita mendapatkan hal buruk terjadi pada diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, melainkan itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah SWT akan menjaga engkau. Antum selalu baca surat Al-Kahfi, dan selalu antum baca bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Di akhir perjalanan mereka mendapatkan sebuah dinding yang sudah hendak roboh, kemudian diperbaiki. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jika engkau mau, engkau bisa ambil upah. Nah, Allah SWT sebutkan rahasia dari dinding tersebut. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dinding itu milik anak yatim. Di bawahnya ada harta yang Allah jaga, Allah persiapkan agar dua anak yatim ini nanti dapat mengambil harta, memanfaatkan harta tersebut. Nah, kenapa Allah menjaga dua anak yatim ini? Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Kita selalu mendengar wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar. Tapi kita kurang meyakini, kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman,
A'azani Allah wa iyyakum. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jalan keluar satu-satunya. Dan yang menjadikan kita dapat kembali kepada Allah adalah ketika kita merasa takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini akan muncul kapan? Ketika kita membekali diri kita dengan ilmu. Karena Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Maka dari itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita masing-masing di antara kita membuat perencanaan bagaimana kita menambah keilmuan kita. Karena dengan menambah keilmuan akan semakin bertambah rasa takut kita. Semakin bertambah rasa takut kita, maka akan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan semakin bertambah keilmuan kita, dengan itu kita semakin mengenal sunnah, maka dengan itu akan terwujud kesatuan yang kita inginkan. Maka ikhwatal iman, kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar masing-masing di antara kita itu punya perencanaan. Jangan sampai keilmuan kita dari hari ke hari hanya itu saja. Kalau masih itu saja, kalaupun bisa dikatakan tidak merugi, walaupun sebenarnya merugi karena harinya terbuang namun tidak ada pertambahan, justru seharusnya kita berupaya bagaimana kadar keilmuan kita itu bertambah. Maka buat satu perencanaan. Ana ingin bertanya, dan kalau ada yang dapat menjawab, mungkin Ana akan berikan langsung 2 buku ini. Siapa di antara antum yang sudah khatam membaca Al-Quran seumur hidupnya, walaupun hanya sekali? Tidak ada? Yang sudah khatam baca Al-Quran seumur hidup walaupun sekali, ada enggak? Ada, tapi bukan ini yang ana inginkan. Kalau khatam baca Al-Quran itu insya Allah setidak-tidaknya sekali seumur hidup sudah. Tapi siapa di antara antum? Antum cinta enggak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta. Masing-masing di antara kita punya pasangan. Ketika kita berjauhan dengan pasangan, apa yang mengobati kerinduan kita? Antum senang nggak dengar suara pasangan antum? Antum jauh dari anak antum sekolah di pesantren. Yang ditunggu-tunggu apa? Kapan ada telepon dari anak? Benar nggak? Karena cinta antum kepada mereka. Nah, antum katakan antum cinta kepada Rasulullah SAW. Seberapa besar kerinduan antum untuk senantiasa mendengarkan ucapan Rasulullah SAW? Coba ana tanya, siapa di antara yang hadir saat ini walaupun sekali dalam seumur hidupnya sudah mengkhatamkan membaca Sahih Bukhari? Walaupun hanya sekali seumur hidup. Ada? Ada Sahih Bukhari isinya? Masya Allah, debunya sudah semakin tebal. Jadi karena di pinggir jalan raya, maklum ya. Tapi kalau berdebu karena tidak pernah disentuh, ini yang musibah. Jadi jangan sampai perpustakaan itu hanya sebagai hiasan saja. Karena sekarang Masya Allah, buku itu berjilid-jilid dan dekorasinya, hiasannya itu Masya Allah luar biasa. Jadi ada semangat beli buku tapi untuk sebagai apa? Pajangan. Taruh di ruang tamu, dibuat perpustakaan, di situ ada pajangan buku-bukunya.
Setidak-tidaknya ikhwatal iman kita buat satu perencanaan. Bagaimana kita menambah keilmuan kita? Pelajari pokok-pokok yang dasar dulu, yang ringkas-ringkas dulu. Dalam masalah akidah, kita membahas yang ringkas, mulai dari Al-Qawaidul Arba', kemudian Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian Nawaqidul Islam, Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid. Ini yang ringkas. Bukankah terjemahan dari risalah buku-buku ini sudah banyak? Apa salahnya kalau sekiranya selain di majelis ilmu seperti ini, di rumah kita pun menjadikan satu quality time kita dengan keluarga. Baik, ana tanya lagi. Boleh ana banyak tanya ini. Siapa yang istrinya bisa bahasa Arab tapi dia tidak bisa bahasa Arab? Siapa yang bacaan Al-Quran istrinya lebih baik dari bacaan dia? Ana yakin mungkin ini kalau ada yang mengangkat tangan mungkin ini adalah satu bentuk kesungguhan. Tapi mungkin banyak yang tidak mau angkat tangan. Sekarang yang jadi imam siapa? Yang jadi nakhoda siapa? Maka setidak-tidaknya kita jangan mau jalan di tempat saja, merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Harus ada semangat untuk menuntut ilmu. Maka setidak-tidaknya kapan kumpul waktu keluarga antum biasanya di rumah? Misalkan habis maghrib, waktu berkumpul dengan keluarga. Maka ketika waktu berkumpul dengan keluarga tersebut, coba kita buat satu kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya apa? Setiap hari misalkan kita baca satu hadis dari Sahih Bukhari. Misalkan kita planning kita membaca Sahih Bukhari dulu. Atau kitab-kitab yang ringkas. Karena mungkin kalau baca Sahih Bukhari lama habisnya, mungkin ada rasa bosan. Tapi kalau kitab yang ringkas, sudah habis satu kitab, itu ada semangat untuk membaca kitab yang lainnya. Jadi mulai untuk menumbuhkan minat kita dalam membaca itu dengan yang ringkas-ringkas dulu. Kita baca satu hadis, satu ayat, baca hadisnya, kemudian baca terjemahannya, itu cukup. Alangkah lebih baik lagi kalau sekiranya di situ ada, karena beberapa hadis kan ada juga yang di situ selain terjemahannya ada di situ disebutkan apa? Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut. Ini adalah satu hal yang bermanfaat, menambah keilmuan kita dan juga semakin menumbuhkan kehangatan di dalam rumah tangga, kedekatan di antara anggota keluarga. Berbeda halnya dengan ketika pulang ke rumah, ayahnya sibuk lihat pesan yang masuk, kopi tea masuk. Ya. Anak pun demikian, ayahnya manggil, orang tuanya manggil, iya, tapi matanya tetap ke handphone. Istri pun demikian. Jadi ini adalah alat yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Ini mungkin nasihat
singkat bagi kita semuanya, bukan hanya bagi antum saja, namun ini juga bagi kita semuanya. Kalau kita ingin bersatu di atas sunnah, maka hal yang tidak boleh kita lupakan adalah tidak boleh kita melupakan ilmu. Hendaknya kita senantiasa menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ana ingin bertanya ini untuk ummahat ya. Apa salah satu di antara manfaat berpegang teguh dengan boleh boleh dengan catatan ya, kalaupun karena kalau suara mungkin tidak kedengaran, tidak apa-apa, dengan catatan ditulis kertas yang lebih dulu pertama sampai di depan itu yang mendapatkan hadiahnya. Salah satu hikmah manfaat berpegang teguh dengan sunnah, i'tisam billah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Silahkan, boleh mungkin ada yang menitipkan jawabannya. Pertanyaan untuk bapak-bapak, kita masih menunggu jawaban dari ibu-ibu. Pertanyaan untuk bapak-bapak, apa perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkait dengan sunnah? Perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa sunnah itu, sudah anak kasih kata kunci, seperti bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan lainnya. Tadi kita sudah menyebutkan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Coba satu saja, apa urgensi kita berpegang teguh dengan sunnah? Masya Allah, alhamdulillah. Tadi di antara faedah i'tisam billah adalah kita akan berada di atas jalan yang lurus, artinya tidak tersesat, benar. Jadi tadi Allah SWT telah kita sebutkan dalam ayat, Allah SWT menyebutkan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barakallahu fiik. Ini ada juga dari ummahat juga, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dia akan selamat. Alhamdulillah, berarti dua-duanya untuk ummahat. Silakan dikirimkan ke belakang. Silakan, fadhol. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini kembali menyegarkan diri kita, menumbuhkan semangat lagi di dalam diri kita untuk semangat menuntut ilmu. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.